warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik. Baik, selanjutnya sebelum saya melakukan wawancara, Pak, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Melgana Fernanda dari lokal atau semester 3C non-reguler. NPM 2022078868. Jurusan Administrasi Publik dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amuntai. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber saya yang saya hormati, Bapak Kasih Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Kecamatan Juwai, Bapak Muhammad Fatahillah SPDMM, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya dalam wawancara kali ini. Wawancara saya kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputer yang bertemakan apakah peluang, hambatan, keuntungan, dan kerugian yang didapat oleh orang atau masyarakat saat ini dengan menggunakan sistem aplikasi media sosial secara online. Dan sekali lagi, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pembimbing saya yang saya hormati dari mata kuliah komputer, Bapak Jumade SAPMT. Baik Bapak, tanpa mengulur waktu, langsung saja. Pertanyaan pertama Pak, apa definisi media sosial yang Bapak tahu? Definisi daripada media sosial yaitu media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak, apakah peluang yang didapat oleh orang atau masyarakat saat ini dengan menggunakan sistem aplikasi media sosial secara online? Peluang daripada untuk meningkatkan masyarakat saat ini yaitu banyak sekali. Peluang yang bisa diambil dari sosial media yaitu mulai dari mencari uang dari Facebook sampai dengan Instagram, semuanya bisa dimanfaatkan untuk meraup rupiah. Mudahnya lagi, bisnis online melalui media sosial bisa dilakukan di masa termasuk rumah. Contohnya online shop. Banyak keuntungan yang akan didapat dari usaha online shop. Misalnya saja tidak perlu toko fisik sehingga menghemat modal. Selain itu, barang yang ditawarkan juga begitu beragam, mulai dari fashion, item, alat elektronik, tanaman, dan banyak lagi yang lainnya. Misalnya jasa titip. Pilihan lainnya yang bisa jadi peluang adalah usaha jasa titip. Dengan bermodal gawai dan internet yang cepat, bisnis ini cukup menjanjikan. Promosi yang bisa dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan Instagram. Nah, banyak yang mengoptimalkan penggunaan hashtag dalam Instagram untuk membuat jasa titip jadi makin diminati. Ditambah dengan berbagai testimoni yang meyakinkan, perlahan-lahan akan banyak pelanggan yang berdatangan. Target pasarnya sangat banyak, mulai dari peminat sepatu, tas, baju, skincare, sampai dengan barang-barang si bu hati. Misalnya dropshipper dan reseller. Dropshipper dan reseller memang hampir mirip namun memiliki cara kerja yang berbeda. Dropshipper adalah menawarkan barang ke konsumen terlebih dahulu. Jika nanti mendapatkan order baru, minta ke supplier. Sementara reseller adalah membeli barang, minta ke supplier. Sementara reseller adalah membeli barang terlebih dahulu dari supplier, kemudian menjual kembali ke konsumen. Nah, kedua jenis usaha ini bisa dilakukan secara online dan memiliki profit yang cukup menggiurkan. Nah, dengan modal internet atau pakai data, barang atau produk serta promosi di media sosial
kedua bisnis ini memiliki peluang yang sangat bagus. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hambatan yang didapat oleh orang atau masyarakat saat ini dengan menggunakan sistem aplikasi media sosial secara online? Nah, hambatan-hambatan dari aplikasi media sosial yang secara online yaitu salah satu hambatan utama untuk mensosialisasikan cara belanja adalah banyak orang yang enggan mencampur pengalaman berbelanja dengan aktivitas jejaring sosial mereka. Nah, kendala umum lainnya adalah ketidakyakinan pengguna media sosial untuk memasukkan data dalam berbelanja di jejaring sosial, menggunakan data yang terbatas, kurang edukasi masyarakat tentang tata kelola media sosial di masyarakat, karena banyak sekali orang yang tua atau susah berumur hanya bisa menggunakan media sosial dia atas batas tertentu saja, tidak adanya jaringan internet dalam suatu tempat, atau susah jaringan dalam suatu tempat yang jaringannya masih belum stabil. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya, apakah keuntungan yang didapat oleh orang atau masyarakat saat ini dengan menggunakan sistem aplikasi media sosial secara online? Nah, keuntungan menggunakan aplikasi sosial media yang didapat oleh masyarakat, nah banyak sekali. Di antaranya yaitu dapat mempercepat hubungan silaturahmi dan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kedua, menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat media sosial. Dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan kerja ataupun mengenai beasiswa dan lain-lain. Menyediakan ruang untuk berperan positif seperti komunikasi dengan para tokoh agama, ulama ataupun motivator. Yang kelima, mengakrabkan hubungan pertemuan komunikasi untuk pertemuan rapat-rapat atau social gathering, juga bisa berniaga. Di samping itu juga bisa yang ketujuh, di sisi pendidikan juga sebagai media belajar bagi siswa dan sebagai media memperkaya ilmu pembelajaran yang akan disajikan oleh guru kepada siswa. Yang kedelapan, dan bagi sisi-sisi agama yang bisa memperkaya ilmu agama dan bisa mendengarkan ceramah dan lain-lain. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari saya. Apakah kerugian yang didapat oleh orang atau masyarakat saat ini dengan menggunakan sistem aplikasi media sosial secara online? Kerugian dalam menggunakan aplikasi sosial media yang didapat oleh masyarakat itu, kemudian kalau kita berbicara tentang kerugian apabila menggunakan sosial media, meskipun media sosial membawa banyak manfaat bagi seluruh orang, namun juga memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata. Tingkat pemahaman bahasa pun menjadi terganggu. Jika anak terlalu banyak berkomunikasi di dunia maya, situs jejaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Nah, hal ini dapat mengakibatkan menjadi kurang berempati di dunia nyata. Nah, di samping itu juga bagi anak dan remaja tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di situs jejaring sosial. Nah, hal ini membuat mereka semakin sulit untuk membedakan antara berkomunikasi di situs jejaring sosial dan dunia nyata. Nah, selain itu juga situs jejaring sosial adalah lahan yang subur bagi para orang yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Kita tidak akan pernah tahu apakah seseorang yang baru kita dikenal, anak kita di internet, menggunakan jati diri yang sesungguhnya atau tidak. Nah, media sosial juga mengharuskan orang untuk membuat profil mereka sendiri. Nah, profil tersebut diciptakan dari rincian pribadi seseorang yang bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak dikenal. Nah, dari sisi pendidikan yang tidak edukatif bisa
kita dapatkan dengan mudah, misalnya seperti film-film yang terbaru, pornografi didapat di media sosial, sangat banyak sekali. Jadi di samping itu juga banyak berita bohong atau hoax. Nah, Baik, terima kasih banyak Bapak atas semua jawaban yang telah diberikan. Apakah ada saran atau pesan yang ingin Bapak berikan dari aplikasi media sosial secara online ini? untuk saran atau pesan dari kami adalah, pertama, media sosial ini bisa dilihat oleh semua kalangan, sehingga harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan tulisan dan sebagainya, lebih bijaksana dari penggunaan agar tidak asal menyampaikan tulisan tanpa bisa dipertanggungjawabkan ataupun bermuatan hal-hal yang melanggar ketentuan sebagai pengguna media sosial atau hukum. Kedua, pergunakanlah media sosial itu secara komunikasi yang baik, sehingga apabila pengguna ingin melakukan kritik terhadap suatu permasalahan, sebaiknya dilakukan di ruang kritik sebagaimana mestinya, sehingga bisa ditanggapi atau diklarifikasi oleh pihak yang menerima kritikan. Yang ketiga, tetap bersikap sopan dan santun dalam menggunakan media sosial. Hindari menyampaikan kata-kata atau kalimat yang menyinggung dan atau kasar terhadap apapun dan siapapun, karena sehingga terhindar dari jerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Baik, terima kasih Pak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas saran dan waktu yang Bapak berikan untuk wawancara kali ini. Ada kala kurang dan lebih baik dari sikap maupun perkataan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.